Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Karima Caheningrum dengan NIM 158 Prodi PGSD kelas 4B. Dalam video kali ini, aku akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, pada pertemuan keempat, yaitu mengenai materi Azure. Jadi, Azure itu adalah model perencanaan pembelajaran yang membantu guru merancang pembelajaran secara sistematis dengan memanfaatkan media dan teknologi. Nah, jadi di dalam Azure itu terdapat analysis learners atau menganalisis peserta didik. Nah, dalam menganalisis peserta didik, itu dapat dilakukan sebelum pembelajaran dimulai atau awal semester. Nah, dalam menganalisis peserta didik, itu perlu diketahui siapa audiensnya, demografi, pedagogi atau cara belajar anak, andragogi, cara belajar orang dewasa, kemudian karakteristik umum, kompetensi awal, dan gaya belajar. Nah, dalam menganalisis peserta didik, itu tahap awal yang sangat penting yaitu tujuan. Tujuan mengetahui kondisi siswa sebelum belajar. Contohnya, siswa belum paham konsep pecahan, nah dapat menggunakan gaya belajar visual atau perlu gambar dan video. Nah, dampaknya itu pembelajaran jadi sesuai kebutuhan siswa. Nah, kemudian yang kedua itu ada stage objektif atau menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, dalam menetapkan tujuan pembelajaran, itu perlu diketahui apa yang perlu dipelajari siswa, kemudian rubrik penilaian, yaitu keterampilan atau konsep, tingkat ketepatan, dan kondisi kinerja. Kemudian yang ketiga yaitu select methods media, materials, atau memilih metode, media, dan bahan ajar. Nah, jadi dalam memilih metode, media, dan bahan ajar itu perlu diketahui apa yang digunakan guru dalam pembelajaran, yaitu memilih bahan ajar, kemudian membuat bahan ajar baru, menggunakan kembali bahan yang sudah ada. Dalam metode media materials itu guru memilih cara mengajar dan alat bantu, seperti metode diskusi, ceramah, problem solving, kemudian medianya itu video, PPT, papan tulis, dan bahannya itu LKS dan buku. Nah, tujuannya itu membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Selanjutnya yang keempat yaitu utilities media and materials atau menggunakan media dan bahan ajar. Nah, saat menggunakan media dan bahan ajar itu saat pembelajaran dimulai bagaimana guru menggunakan bahan ajar, kemudian meninjau bahan ajar terlebih dahulu, terus menyiapkan lingkungan belajar dan melaksanakan pembelajaran. Utilities media and materials itu tahap penggunaan media secara nyata di kelas. Nah, langkah-langkahnya itu pertama cek bahan sebelum digunakan, kemudian siapkan kelas atau alat tempat, kemudian gunakan dalam pembelajaran. Contohnya menampilkan video pembelajaran. Nah, kemudian yang kelima yaitu recur learner participation atau mengaktifkan partisipasi siswa. Nah, selama pembelajaran berlangsung, siswa itu harus aktif dalam diskusi, kegiatan kelompok kecil, dan penilaian formatif. Nah, recurrent learner participation itu siswa tidak boleh pasif, jadi siswa itu harus aktif. Nah, bentuk keaktifannya itu seperti diskusi kelompok, menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas. Kemudian tujuannya itu meningkatkan pemahaman dan menghindari pembelajaran satu arah. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi and revisi atau evaluasi dan perbaikan. Nah, evaluasi dan perbaikan ini dilakukan di akhir pembelajaran atau semester. Jadi, evaluasinya itu mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kemudian evaluasinya itu proses pembelajaran, media, dan bahan ajar. Kemudian perbaikannya itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi kesimpulannya yaitu model Azure itu membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sistematis, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, menggunakan media secara efektif, dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.